Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini memang kita melakukan apel siaga. Biasanya kita lakukan 2 minggu sebelum Lebaran. Namun kali ini kita lakukan seminggu setelah dimulainya puasa. Jadi lebih cepat, mungkin lebih cepat lebih baik, kurang lebih gitu. Ibu dan Bapak sekalian, apel ini dilakukan untuk teman-teman mulai jalan, terutama dari perusahaan ataupun operator seluler, melakukan drive test. Drive test dilakukan sepanjang jalur mudik yang dilalui oleh para pemudik. Jalan tol yang baru, apapun jalur kereta api di Pulau Jawa, juga di Sumatera bagian selatan, dan di Sulawesi bagian selatan kalau tidak salah. Ya. Ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, dilakukan drive test. Drive test ini dilakukan tes kualitas jaringan dengan beban tertentu sepanjang jalan yang tadi saya sampaikan. Juga yang kedua tes dilakukan adalah stationary test. Stationary test itu dilakukan di daerah-daerah kerumunan tertentu. Di sini yang akan dilakukan tes di daerah kerumunan itu di entry point, seperti di airport terutama. Dan saya juga minta jangan hanya di airport, coba cek juga dilakukan di entry point seperti yang sangat padat, seperti di stasiun Gambir maupun di stasiun Senen di Jakarta. Coba tolong dilakukan hal yang demikian. Juga tolong dilakukan stationary test di pelabuhan di mana Tanjung Priok. Jadi semua kira-kira yang merupakan entry point atau gate untuk keluar maupun masuk para pemudik dilakukan tes. Nah, juga nanti teman-teman dari Orari dan Rapi juga seperti biasa melakukan tes. Kalau Orari dan Rapi sih setiap hari memang selalu berkomunikasi di udara, Pak ya. Anda mudah-mudahan ya tes ini, drive test ini dilakukan oleh sektor ataupun komunitas telekomunikasi atau seluler. Tidak hanya Kementerian Kominfo, kementerian-kementerian lain juga semuanya menyiapkan diri menyambut Lebaran, menyambut musim mudik yang akan datang. Seperti teman-teman dari tetangga kita di sebelah, Kementerian Perhubungan, ya, mereka menyiapkan transportasi bagaimana mengangkut pemudik secara massal, bahkan ada yang gratis. Juga dari teman-teman di seberang sana dari Kementerian Perdagangan, ya, itu juga menyiapkan operasi pasar bersama Bulog. Menterinya paling rajin turun ke pasar ngecek harga sembako, dan Bulog sudah pasti akan melakukan operasi pasar khususnya untuk daging, langsung turun ke lapangan. Di depan dan di kiri Kementerian Perdagangan dan Perhubungan, mereka melakukan juga semacam memulai suatu konsep bagaimana mengangkut sembako ke daerah-daerah timur menggunakan jalur maritim. Jadi semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan sebetulnya bagi masyarakat dalam rangka berlebaran nanti. Ya, jadi kembali kepada sektor komunikasi TIK, saya ucapkan selamat melakukan tes, drive test. Lebih baik kan tes lakukan sebanyak-banyaknya. Ini yang di lapangan. Tentunya di back office, di sentral, di switching, kapasitas juga ditambah. Ada yang nambah 50%, ada yang nambah 100%. Tentunya berbeda-beda apakah itu kapasitas switching. Ya, sekarang sudah bicara mengenai data, ucapan selamat Lebaran dan lain sebagainya tidak lagi dalam bentuk teks SMS, tetapi sudah dalam bentuk OTT dan lain sebagainya. Nah, memang kebanyakan OTT-nya masih OTT internasional. Saya harap juga kalau di sini hadir OTT nasional, mulai sosialisasikan mumpung Lebaran, jadi sekaligus ngetes sistem dari OTT nasional. Ada Sebangsa, ada IM, ada IMES, ada dan lain sebagainya. Saya harapkan juga melakukan tes banyak-banyaknya bekerja sama dengan operator seluler, mumpung ada waktu promosi. Dan kita berharap ya, walaupun sektor telekomunikasi bukan merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan selama mudik, namun saya mendapatkan catatan yang kecelakaan meninggal itu karena faktor manusia, karena handphone elektronik itu menurun. 2013 ada 14 orang,
tahun 2014 ada 9 orang. Saya juga tidak tahu bagaimana faktor handphone bisa menyebabkan kecelakaan. Mungkin dia lupa menelpon, nyebrang jalan ketabrak, bisa jadi begitu. Atau sambil mengemudi motor atau mobil, kemudian terjadi kecelakaan. Data ini saya peroleh dari teman saya, dari teman media juga, yang merupakan pegiat dari keselamatan berkendaraan, terutama bermotor di jalan. Ya, kecelakaan yang menyebabkan kematian selama mudik menurun sedikit dibanding tahun 2013. Tahun 2014 itu 2.468 dibanding tahun sebelumnya sekitar 2.554. Yang paling banyak faktor manusia tetap. Mengapa? Nomor 1, mengantuk. Walaupun menurun dari 681 ke 617. Yang naik adalah mabuk, ya, karena pengaruh obat. Ya, ini bukan narkoba mungkin, tetapi karena minum obat yang membuat ngantuk ataupun apa. Nah, ini catatan yang menurut saya valid karena dibuat oleh organisasi yang pegiat keselamatan kerja di jalanan. Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat melakukan tes, apakah drive test ataupun stationary test kepada Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita di sektor TIK, termasuk teman-teman lembaga penyiaran, ada TVRI, ada RRI, juga organisasi dari RAPI maupun ORARI, bisa melayani masyarakat yang mudik di tahun 2015 ini. Demikian barangkali sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kibarkan bendera ini sebagai pertanda dimulainya drive test dan stationary test fasilitas layanan telekomunikasi di Indonesia dalam menyambut mudik Lebaran. 1, 2, 3.